Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Febrianti dengan NIM 43030200046 dari kelas 2B Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang internet guna memenuhi tugas ulangan akhir semester. Lalu, apakah yang dimaksud dengan internet itu? Internet merupakan kepanjangan dari Interconnected Network. Secara umum, pengertian dari internet adalah kumpulan dari beberapa komputer yang saling terhubung antara satu sama lain dalam satu jaringan. Internet juga merupakan sumber daya informasi yang mampu menjangkau seluruh dunia. Internet memiliki jalur utama yang disebut dengan backbone. Dengan backbone tersebut akan terhubung banyak jaringan komputer di seluruh dunia, baik dari jaringan LAN atau Local Area Network maupun jaringan WAN atau Wide Area Network. Terdapat berbagai macam layanan internet. Di antaranya adalah 1. Email yang berfungsi untuk mengirimkan pesan antar pengguna email. Yang kedua, ada e-commerce, yaitu perdagangan dengan cara online melalui media. Yang ketiga, ada e-banking, yaitu untuk transaksi uang kapanpun tanpa ke bank langsung. Keempat, ada e-learning, yaitu pembelajaran secara online tanpa bertemu langsung. Yang kelima, ada e-government, yaitu pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tanpa datang langsung ke kantor pemerintah. Yang keenam, ada World Wide Web atau yang sering kita sebut dengan istilah WWW, memiliki fungsi sebagai web mail service di mana pengguna bisa mengirim, menerima, dan mengecek email mereka melalui browser. Yang ketujuh, ada mailing list, yaitu ruang atau tempat diskusi bagi pengguna email. Yang kedelapan, ada IRC, yaitu Internet Relay Chat. Yang kesembilan, ada VoIP, yaitu Voice over Internet Protocol. Dan yang kesepuluh, ada chatting, di mana kita bisa chat melalui aplikasi WhatsApp, melalui direct message dari Instagram, ataupun Messenger dari Facebook, atau yang lainnya. Penggunaan internet tentunya memiliki dampak juga nantinya. Pastinya terdapat dampak positif dan dampak negatif. Adapun beberapa dampak positif dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah yang pertama, pastinya pekerjaan kita akan menjadi lebih efisien. Yang kedua, kita akan mudah mencari informasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, kita dapat menambah teman baru dari berbagai daerah, bahkan berbagai negara. Yang keempat, kita dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan lebih maju nantinya. Selanjutnya, kita dapat bermain melalui layanan internet seperti game-game atau hiburan lainnya seperti sosial media. Internet juga bisa dijadikan sebagai sarana belajar mengajar. Bisa menjadi sarana komunikasi dengan kerabat yang jauh, digunakan untuk berbisnis, digunakan sebagai media pertukaran data, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, terdapat dampak negatif dari penggunaan internet. Di antaranya adalah cybercrime. Cybercrime ini merupakan kejahatan oleh seseorang dengan sarana internet. Contoh dari cybercrime ini antara lain adalah 1. Pornografi, yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita karena seringnya kasus-kasus tentang pornografi pada era sekarang ini. Yang kedua, ada hacking, yaitu usaha untuk memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Yang ketiga, ada violence and gore, yaitu menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Yang keempat, ada cracking, yaitu suatu usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan tujuan mencuri, mengubah, bahkan menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Yang kelima, ada carding, yaitu kejahatan bagi pengguna kartu kredit secara online. Yang keenam, adanya penipuan serta perjudian. Terdapat dua bentuk akses internet yang umum, yaitu dial-up dan jalur lebar.
Apa itu dial-up? Dial-up merupakan akses internet dengan menggunakan jaringan telepon tatap atau telepon bergerak. Internet dial-up memberikan kemudahan akses internet tanpa perlu berlangganan. Internet dial-up ini menggunakan saluran telepon biasa dan modem dengan support data akses hingga 56 kbps. Untuk melakukan akses internet dial-up ini dibutuhkan perangkat-perangkat, di antaranya yaitu perangkat keras yang meliputi komputer, modem, dan jaringan telepon tatap. Yang kedua, terdapat perangkat lunak, di mana umumnya disediakan oleh penyedia jasa internet bagi pelanggannya bersamaan dengan nama pengguna dan kata sandi untuk berlangganan. Lalu, kata sandi tersebut dapat diganti secara berkala untuk menjaga keamanan, tetapi nama pengguna untuk log masuk tidak dapat diubah secara bebas. Pada proses penggunaan akses dial-up ini adalah yang pertama, berlangganan ke salah satu penyedia jasa internet terdekat. Kedua, memasang modem ke komputer. Ketiga, memasang perangkat lunak yang disediakan penyedia jasa internet. Dan yang keempat, menghubungkan jaringan penyedia jasa internet. Setelah itu, komputer akan terhubung sehingga komputer dapat mengakses internet. Akses yang kedua pada internet yaitu dengan akses jalur lebar. Akses jalur lebar disebut juga dengan istilah pita lebar. Akses ini memiliki koneksi internet transmisi data dengan kecepatan tinggi. Ada dua jenis pita lebar yang umum, yaitu DSL dan kabel modem, yang mampu mentransfer 512 kbps atau lebih, kira-kira 9 kali lebih cepat dari modem yang menggunakan kabel telepon standar. Internet satelit merupakan salah satu cara paling mahal untuk mendapatkan akses ini, yaitu akses internet pita lebar. Teknologi pada akses ini diantaranya yaitu yang pertama ISP tanpa kabel sunting, di mana koneksi ini biasanya menggunakan sistem radio Wi-Fi IEEE 800 2011 untuk menghubungkan titik yang berjauhan. Tetapi juga dapat menggunakan sistem komunikasi radio tenaga tinggi lainnya. Yang kedua, ada D1 atau DS1 sunting, di mana ini merupakan satu jenis hubungan yang memungkinkan bagi pelanggan di pedesaan yang menginginkan kecepatan pita lebar, tetapi biayanya sangat tinggi dan tergantung jarak. Mungkin cukup sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada pengucapan atau tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Dan tetap hati-hati dalam menggunakan internet ya. Jangan menggunakan untuk hal-hal yang negatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.